Kemudian saya ingat nasi padang, saya putar sebuah lagu rohani, kemudian saya doa makan. Ketika saya doa makan pada waktu itu, saya merasa seperti merasakan kehadiran Tuhan pada saya. Wah, saya menikmati mungkin karena lagunya menyentuh begitu. Akhirnya tiba-tiba dalam hati saya ada sebuah suara. Rika, kalau misalkan aku ambil mamamu, aku ambil adik-adik, apakah kau masih mengasihi aku? Saya udah tinggal sendirian, saya cuma punya mama, saya gak pernah ketemu ayah saya. Saya memang punya 4 orang adik, itu berarti satu-satunya keluarga saya. Kalau misalkan, pertanyaan itu, keluarga saya diambil oleh Tuhan, apakah saya tetap mengasihi Tuhan? Saya nangis. Saya bilang kalau saya nggak punya keluarga lagi, saya sendirian, saya juga nggak pernah ketemu sama bapak saya. Tapi kemudian saya katakan, sekalipun saya nggak punya siapa-siapa, saya mau tetap mengasihi. Bisa masih semangat, berdoa makin gencar, doa minta jodoh pada waktu itu. Kalau nggak ada siapa-siapa lagi, saya harus punya seseorang yang bersama dengan saya. Saya doa, saya gentar. Saya lupa kira-kira beberapa bulan kemudian setelah itu, persis sama makan siang, ya. Kemudian saya berdoa, saya sambil dengan lagu, ya, suasana kafe dipindahkan ke tempat kos. Lalu kemudian saya berdoa pada saat itu, dan saya merasakan lagi bahwa cinta Tuhan dalam hati saya. Kemudian ada sebuah pertanyaan lagi. Rika, kalau misalkan aku tidak akan memberikan engkau seorang suami, apakah engkau mengasihi aku? Beberapa bulan yang lalu saya menangis. Tapi hari itu seperti ada sesuatu yang dicabut dari dalam hati saya. Dan saya nangis bombay. 3 Idiots kalah. Pokoknya saya nangis bombay pada waktu itu. Saya nangis pada saat itu. Tetapi kemudian setelah saya menangis, saya bilang, Tuhan, kalaupun kau tidak berikan aku seorang suami, aku mau tetap mengasihi kau. Tapi apa yang terjadi setelah itu? I'm free. Seperti ada sebuah beban yang diangkat dari dalam diri saya pada saat itu. Dan kemudian setelah itu, saya hidup dengan sebuah passion. Yang passion itu sebenarnya gak hilang dari ketika saya SMA. Yaitu saya ingin proclaim the good news, the love of God untuk semua orang. Dan terutama juga untuk orang-orang muda.